Sebanyak 45 anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Muba periode 2024-2029 resmi dilantik, yang dihadiri langsung oleh PJ Bupati Muba Sandi Falepe serta unsur Forkopimda Muba dan para tamu undangan lainnya. Saya persilakan Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir dan surat masuk lainnya. Saya persilakan. Dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin masa jabatan 2024-2029 hari Rabu 11 September 2024. Jumlah anggota Dewan yang terhormat 45 orang. Hadir di ruang paripurna 25 orang. Tidak hadir 20 orang. Keterangan izin 20 orang. Demikian disampaikan Sekayu 11 September 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretaris DPRD Markus Santo SSDP MSI, Pembina Utama Muda NIP 1980 0630 1998 10 1001. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna masa persidangan 3, rapat ke-23 tahun 2024 dalam rangka pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin masa jabatan tahun 2024-2029 dibuka dan terbuka untuk umum. Sarjana Ekonomi Partai Golongan Karya. 2. Irwanto, Partai Golongan Karya. 3. Haji Amri Andri Sarjana Teknik Partai Golongan Karya. Di mana dari 45 anggota DPRD terpilih pada periode 2024-2029 ini, ada 21 orang anggota yang merupakan anggota lama yang terpilih kembali dan 24 orang merupakan wajah baru yang memenangkan Pileg 2024 kemarin. 6 anggota di antaranya adalah perempuan. Kenapa ini? Kenapa ini? 19. John Kennedy Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 25. BN Saputri Sarjana Ekonomi Partai Kebangkitan Bangsa. 26. 42. Dedi Zulkarnain Sarjana Ekonomi Partai Amanat Nasional. 45 yang telah disediakan. Pengambilan sumpah dan janji dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B Silvi Aryani, yang dihadiri langsung oleh PJ Bupati Muba Sandi Falepe serta unsur Forkopimda Muba dan para tamu undangan lainnya. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 600/KPTS/1/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2029. Sebelum memangku jabatannya hari ini, saya, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, akan memandu
pengucapan sumpah atau janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelum saya memandu pengucapan sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, Tuhan, dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudari mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Sesuai dengan ketentuan. Peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah. Bahwasanya apa yang telah saya ikutkan tadi akan saya jalankan dengan sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya. Amin. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah janji anggota DPRD secara simbolis yang akan ditandatangani oleh Bapak Muhammad Isa. Yang hormati Bapak Muhammad Isa dipersilahkan menandatangani berita acara. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Ibu Silvi Aryani SH.MH. Dan terakhir
hadir oleh pengukuh sumpah Bapak Haji Mufliul Hasan SAG MSI. Baik, penandatanganan selesai. Kepada Bapak Muhammad Ihsan dan pengukuh sumpah disilakan kembali ke tempat. Penyematan PIN DPRD dan penyerahan surat keputusan dimulai. Baik, selamat kami ucapkan kepada Bapak Ferry Yusmadi, Sarjana Ekonomi, selaku anggota DPRD Musi Banyuasin masa jabatan tahun 2024-2029. Sini Pak. Dan kami ucapkan selamat kepada yang kami hormati Bapak Karlan Karnedi sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin masa jabatan tahun 2024-2029 dari Partai Golongan Karya. Selanjutnya juga selamat kami ucapkan Bapak Afidni Junaidi Gumai, Sarjana Ekonomi. PJ Bupati Mubah Sandi Valepe di Musi Banyuasin pada Rabu mengatakan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan puncak rangkaian proses pelaksanaan pemilu anggota DPRD tahun 2024 sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Ia berharap ke depan hubungan antara pemerintah Musi Banyuasin dan DPRD Mubah dapat terus terjalin dengan baik antara eksekutif dan legislatif demi kemajuan pembangunan di wilayah Musi Banyuasin. Pemilihan umum anggota DPRD. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah, dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Yang kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi
bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawasan seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dengan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk dapat memberikan respons cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung 27 November 2024, yang merupakan waktu yang tepat sebagai momentum menyinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Kabupaten Musi Banyuasin telah dilantik lagi sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten terpilih yang kemarin di konferensi pemilu telah kita lantik pada hari ini. Harapan kami semoga nanti bisa berkolaborasi bersama dengan baik dengan pemerintah daerah, sehingga nanti kita dapat menjalankan pembangunan di Purba ini bisa lebih baik lagi ke depannya, dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD ini terjalin semakin solid. Dan harapan kami selalu akan bersama-sama dengan DPRD baru ini membangun Kabupaten Musi Banyuasin ini ke depan yang lebih baik. Sementara itu, Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Priyadi juga mengucapkan selamat atas dilantiknya ke-45 anggota DPRD Mubah yang terpilih periode 2024-2029. Ia mengatakan tentunya ia mengajak untuk dapat saling bersinergi dalam membangun Kabupaten Musi Banyuasin agar Kabupaten Mubah ini dapat lebih baik lagi ke depannya. Pertama, mengucapkan selamat ya kepada kawan-kawan yang tadi sudah dilantik sebanyak 45 orang. Selamat atas pelantikan. Harapan kami, terutama saya selaku Sekretaris Daerah, Ketua TAPD yang paling banyak berkoordinasi dengan teman-teman anggota legislatif ini, mari kita sama-sama membangun Kabupaten Musi Banyuasin ini supaya kabupaten ini ke depan lebih baik, lebih maju, dan masyarakatnya bisa lebih sejahtera di masa-masa yang akan datang. Tentu amanah dan tanggung jawab ini sekarang ini berada pada teman-teman anggota dewan yang terpilih, yang sudah dilantik. Dan kami selaku eksekutif sangat berharap bahwa akan terjalin koordinasi kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, sehingga sekali lagi Mubah ke depan ini akan jauh lebih baik lagi dari yang sekarang ini. Demikian. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, sehubungan telah dilaksanakan pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin masa jabatan tahun 2024-2029 dan memperdomani ketentuan pasal 165 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa 1. Dalam hal pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin belum terbentuk dipimpin oleh pimpinan sementara. 2. Bahwa pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten dari Kota. 3. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 43 Tahun 2024 tentang
pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam pemilihan umum tahun 2024. Perolehan kursi terbanyak pertama adalah Partai Golongan Karya. Dan kursi terbanyak kedua adalah Partai Gerakan Indonesia Raya. Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Golkar menugaskan Bapak Apitni Junaidi Gumai SE sebagai Ketua Sementara DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Selatan nomor SS-08-08-KPTS-DPD-Gerindra-2024 tentang pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2024-2029 tanggal 1 Agustus 2024 memutuskan Bapak Irwin Zuliani SH sebagai Wakil Ketua Sementara. Demikian. Serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara. Ditandai dengan penyerahan palu pimpinan, disilakan. Setelah pelaksanaan pelantikan dan sumpah jabatan, agenda dilanjutkan dengan pengangkatan Ketua DPRD sementara. Adapun pimpinan sementara untuk Ketua DPRD Kabupaten Muba dijabat oleh Afidni Junaidi Gumai dan Wakil Ketua yakni Irwin Zuliani. Zul menjelaskan jika setelah pelantikan ini pihaknya akan langsung bekerja dengan melanjutkan program pembangunan dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Menempati tempat yang telah disediakan. Dan juga selanjutnya kami persilakan kepada pemimpin sementara untuk menuju tempat yang telah ditentukan, dan boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, dan juga selamat kami ucapkan untuk pimpinan sementara DPRD Musi Banyuasin. Yang mana pimpinan sementara DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada hari ini adalah Bapak Afidni Junaidi Gumai Sarjana Ekonomi, dan sebagai Wakil Ketua Sementara adalah Bapak Irwin Zuliani Sarjana Hukum. Jelas kita akan melanjutkan pembangunan, akan melanjutkan aspirasi masyarakat dan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Itu kuncinya. Kita tetap akan melakukan pengawasan apa-apa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pengawasan yang bijaksana, yang manusiawi. Tadi ditunjuk sebagai ketua sementara Pak ya. Mungkin langkah-langkah dari penunjukan ini Pak, mungkin apa Pak yang menjadi prioritas? Mungkin nanti kita konsultasi dulu ke Mendagri apa-apa yang bisa dilakukan oleh ketua sementara. Harapan Pak dari pelantikan ini, setelah jadi pelantikan ini seperti apa harapan Bapak? Harapan kita ke depan DPR makin dipercaya oleh masyarakat, masyarakat makin percaya sama DPR, DPR juga tetap mengayomi, tetap memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin tergantung dapil masing-masing. Kami ucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin masa jabatan tahun 2019-2024 yang selama 5 tahun ini telah memperjuangkan aspirasi masyarakat, peran aktif dalam. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu anggota Dewan terpilih, Andre Septa, yang mengatakan jika ia akan langsung bekerja dengan melaksanakan sejumlah rangkaian kerja, salah satunya yakni menyusun tata tertib yang sesuai dengan arahan pimpinan yang baru. Sementara itu, Sekretaris Dewan Musi Banyuasin Marco Susanto berharap dengan pelantikan ini dapat memberikan kemajuan kepada pembangunan Kabupaten Muba dengan bekerja sama dengan pemerintah Musi Banyuasin, termasuk juga seluruh OPD di Kabupaten Muba.
Ia juga mengatakan akan terus menjalin hubungan antara eksekutif dan legislatif lebih baik untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyu Asin. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pelantikan pengucapan sumpah janji anggota DPRD periode 2024-2029. Jumlah anggota dewan 45 orang, 21 anggota dewan yang lama, dan 24 orang anggota dewan yang baru. Berapa orang anggota dewan yang perempuan, Pak? Yang perempuan ada 6 orang dari 4 partai, dari PKS, dari PKN, dari PKB. Pelantikan ini tentunya menutup pembahasan anggaran perubahan dan induk 2024 dan 2025. Artinya Dewan baru ini akan bekerja sama dengan pemerintah untuk pembahasan anggaran yang tahun-tahun berikutnya. Jadi dengan dilantiknya mulai hari ini tentunya bisa fokus lagi anggota Dewan baru bisa melakukan kerjasama dengan OPD terkait dengan pembangunan dan perencanaan pembangunan di pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2024 sampai 2029. Jadi sesuai ketentuan, jadi anggota dewan yang baru sebelum alat kelengkapan praksi dan komisi disiapkan, ditunjuklah 2 orang anggota dewan sebagai ketua sementara dan wakil ketua sementara. Ketua sementara adalah suara terbanyak yaitu Partai Golkar dan wakil ketuanya adalah dari Gerindra. Ketua kita lihat tadi Pak Apidni Junaidi Gumai yang ditunjuk itu adalah hasil dari surat dari DPD Partai Golkar Kabupaten, ditunjuklah saudara Apidni tersebut. Sementara untuk wakil, Pak? Wakilnya Pak Irwin Zuliani juga kami tunjuk berdasarkan surat dari DPD dan dikuatkan dengan DPW Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya kami akan menyesuaikan dan Pak Apidni sendiri adalah anggota Dewan 2019-2024 yang terpilih kembali. Tentunya kami sedikit banyak sudah paham dengan karakter beliau. Insya Allah dengan beliau menjadi pimpinan kami bisa menjalin hubungan dengan baik. Bagaimana ke depan hubungan antara legislatif dan eksekutif bisa berjalan dengan sebaik-baiknya.